Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Sabahul khair, wa kaifa halukum? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anandaku semua yang solih-solihah, langsung saja sebelum kita masuk atau belajar hari ini ada baiknya kita berdoa agar Allah mudahkan dalam pembelajaran kita ya, dilancarkan dalam menyebutkan huruf-huruf hijaiyah, ayat-ayat Al-Quran, dan Allah mudahkan kita semua dalam melafazkan ayat-ayatnya. Kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anandaku, kita masih pada huruf mengetahui huruf hijaiyah sambung berharokat fathah ya. Jadi masih sama tujuan pembelajarannya agar ananda dapat mengetahui, mengenal ya huruf-huruf hijaiyah berharokat ya, huruf-huruf hijaiyah sambung berharokat fathah. Baik ananda, sebelumnya kita kemarin sudah sampai materi surah An-Nasr ayat 2 ya. Nah, untuk hari ini kita lanjut materi tahsin sebagaimana yang Bunda sampaikan kemarin, materi tahsin ya, yaitu Usmani 1 halaman 36. Silakan semuanya dibuka Usmani 1 halaman 36. Nah, kita akan mempelajari ya keempat huruf di atas, yaitu ada huruf fa, ko, ka, dan la. Sebelumnya Bunda akan menjelaskan dan Bunda tanya terlebih dahulu apakah semuanya sudah membuka Usmani 1 halaman 36-nya? Bagus, anak hebat, semuanya sudah dibuka nak ya. Nah, Bunda jelaskan huruf-huruf fa, ko, ka, dan la ketika dia sambung, ketika dia bersambung dengan huruf yang lain. Bagaimana penulisannya? Untuk huruf fa yang pertama nah ya, fa, ko. Kedua huruf ini ya, huruf fa dan ko. Lihat huruf fa dan huruf ko ini dia ketika disambung ke huruf yang lain, huruf berikutnya di depannya, misalnya kalau penulisannya fa seperti ini nak ya, misalnya fa, ketika disambungkan dengan huruf ko, dia masih kayak gitu. Nah, fa ko disambungkan dengan huruf ma, misalnya fa-nya fa, kemudian ini ma. Jadi fa dengan ko itu penulisannya dimanapun, baik dia berada di awal ya, lihat, baik ketika dia berada di awal penulisannya seperti ini, kemudian fa berada di tengah penulisannya, kemudian dia berada di akhir. Mana ya yang berada di akhir? Nah, ini penulisan ko dan fa ketika dia berada di akhir kata. Itu tidak ada perubahan bentuk penulisan. Semuanya sama, baik fa maupun ko. Baik dia berada di awal, di tengah penulisan hurufnya ataupun di akhir, dia bentuknya sama, ya. Seperti fa dan ko yang ketika dia dipisah. Nah, ya. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini fahim tunna? Masya Allah, insya Allah semuanya sudah faham. Jika semuanya sudah faham, kita lanjut ke huruf K. Nah, huruf K ini terjadi bentuk penulisan ya. Perubahan bentuk penulisan. Ya. Contohnya ya, ketika K berada di awal penulisannya seperti ini, lihat K-nya. Nah, ini huruf K ya. Yang awalnya itu K, kalau dia pisah kan seperti ini. Kalau dia tulisan di akhir juga seperti ini ya, huruf K. Tapi ketika dia disambungkan nak, misalnya kosya, misalnya K,
kasala misalnya ya, huruf kasala disambung, berarti dia sudah berubah. Seperti ini tulisannya. Ka, sa, dan la. Sen. Nah, ini namanya huruf K. Ya, itu K berada atau penulisannya berada di awal. Ketika K penulisannya, perhatikan baris pertama kokala. Nah, itu huruf K ya yang Bunda lingkarin, itu ketika K berada di tengah. Jadi ketika ada penulisan huruf seperti ini, lihat. Nah, dan ini ketika ada penulisan seperti itu, lihat yang Bunda dalam kurungkan, itu namanya huruf K. Kok ganti lagi Bunda? Kan awalnya sama seperti ini. Nah, lihat bentuk awalnya itu seperti ini. Nah, lihat nak. Bentuk awalnya itu kan seperti ini ya. Nah, kenapa dia ditambah kayak gini Bunda? Iya, dia ditambah garis, ditambah tiang, itu menandakan bahwa K-nya itu panjang K. Tapi untuk sementara sekarang kita belum masuk kepada huruf-huruf hijaiyah yang panjang. Ya, masih di huruf hijaiyah sambung ya. Nah, ketika K berada di akhir, ini ketika K, penulisan K berada di akhir kata, akhir kalimat atau akhir suku kata lah. Kayak ini kan kotoka, yang ini kotoka. Nah, K-nya ketika dia penulisan di akhir, dia kembali seperti huruf aslinya ya, seperti ini. Nah, kalau dia berada di akhir, kembali pada penulisan huruf asli. Sampai di sini fahim tunna untuk huruf K. Insyaallah Bunda yakin semuanya sudah paham ya. Insyaallah mudah nak ya. Selanjutnya huruf la. La. Nah, la. Lihat la misalnya lakana, penulisan lakana misalnya ya. La, oh bukan lakana, terlalu susah. La, lafa'a misalnya ya. La, misalnya seperti ini, la tetap, kemudian fa tetap, dan a kalau dia di akhir seperti ini kata Bunda. Lafa'a. Jadi la itu ketika dia berada di awal, dia sama sepertinya ini nak ya. Nah, intinya la itu tidak akan putus nak. Ini namanya huruf la, bukan huruf a. Kalau a dia pasti berdiri sendiri. A, kata Bunda Susi, huruf A ini dia tidak bisa disambung ke huruf sebelah kirinya atau huruf di depannya. Misalnya akofa, akofa. Nah, nggak bisa dia disambung akofanya. Akofa itu nggak bisa disambung. A tidak bisa disambung ke huruf ko. Kalau misalnya A disambung ke huruf ko, itu bukan huruf A lagi jadinya. Hamzanya ini sudah hilang dan jadi huruf la. Kalau hurufnya ini bersambung, lihat. Kalau hurufnya bersambung seperti ini namanya bukan huruf A, tetapi huruf la. Oke, sampai di sini fahim tunna ananda semua yang solih-solihah. Insyaallah semuanya sudah faham ya. Jika semuanya sudah faham, sekarang kembali perhatikan usmaninya. Bunda akan membacakan baris 1, 2, dan 3. Contoh bacaannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baris pertama, faqaka, qokala, kalama, lafaqa, faqata. Baris kedua, faqadha, faqa'a, faqagha, qataka, qadhaka. Baris ketiga, qa'aka, qaghaka, tokala, dhokala, akala.
Shadaqallahul azim. Nah, Ananda itu tadi contoh bacaan baris 1, 2, dan 3 pada Usmani 1 halaman 36 ya. Baik Ananda, ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada yang mau bertanya. Karena semuanya sudah paham ya kan? Jika semuanya tidak ada yang bertanya, silakan sekarang tugasnya seperti biasa, tugasnya membaca batas usmaninya masing-masing, batas bacaannya masing-masing ya. Nanti kalau sudah ini dikirimkan via video, nah ya dikirim ke GCR ya. Divideokan ya biar Bunda bisa melihat Ananda saat membaca Usmani. Oke. Karena tidak ada yang mau bertanya, mungkin kita cukupkan untuk materi hari ini. Cukup di sini ya. Pesan Bunda, hafal surat yang sudah kita hafalkan jangan lupa untuk dimurojaah, diulang terus ya. Kemudian usmaninya tak lupa untuk dibaca setiap harinya ya, biar bacaannya makin bagus ya nak ya. Sholat 5 waktunya jangan lupa juga, yang paling penting itu ya. Dan tetap jaga kesehatan. Kita sama-sama akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk besok insya Allah kita PTMT, ada pertemuan tatap muka, dan insya Allah kita besok lanjut materi tahfidz nak ya. Baik Ananda, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.